Piala Dunia U17 2023 dihelat hari ini. Mimpi melihat skuad merah putih tampil di level global menjadi kenyataan. Di saat bersamaan Indonesia akan menjadi pusat perhatian internasional di mana para pemain muda dunia bermain di tanah Nusantara. Untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi Bung Joy. Selamat pagi Mega. Selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Bung Joy. Bagaimana Anda melihat euforia dari gelaran Piala Dunia U17 ini? Ya tentu saja ini euforia yang luar biasa ya, karena kita kan gagal menggelar Piala Dunia U20. Bagaimanapun meskipun ini kelompok junior, kelompok umur, tapi tetap title-nya kan Piala Dunia gitu. Jadi saya tidak heran kalau antusiasmenya publik sepak bola Indonesia itu luar biasa. Sold out di hari pertama pembukaan menurut saya itu hal yang normal-normal saja ya, karena kita kan jarang sekali menggelar event internasional kelas dunia ya. Ada di cabang lain tapi kan sepak bola jarang sekali. Jadi ini rasanya memang momentum lah untuk semuanya. Kalau perhelatan internasional olahraga kan kita udah sering dan cukup sukses lah, terutama kalau kita bilang soal Asian Games 2018, kemudian juga kemarin ada event basket. Kalau bulu tangkis kita udah sangat global lah yang bisa kita sajikan. Tapi Indonesia menggelar sepak bola, title-nya Piala Dunia ya baru sekarang kan. Jadi kalau antusiasmenya luar biasa itu hal yang sangat normal, dan kalau tidak malah jadi aneh. Cuma memang saya tidak melihat hype-nya di masyarakat ya. Hype kalau di kota-kota penyelenggara sih oke lah. Surabaya, saya kemarin ke Bandung juga lihat ada beberapa poster, ada beberapa spot-spot untuk foto yang temanya Piala Dunia. Tapi saya tidak lihat itu di media yang lain, barangkali hanya di media-media tertentu. Tapi kalau saya lihat di media sosial juga tidak terlalu hype. Tapi mudah-mudahan sih nanti di stadion atmosfernya luar biasa ya, dan itu yang saya harapkan. Karena saya pernah datang di Malaysia Piala Dunia juga tahun 1997, itu betul-betul tidak ada hype-nya ya, tidak ada euforianya. Bahkan pemerintah Malaysia menghadirkan ribuan anak-anak sekolah ke stadion untuk membuat suasananya menjadi hidup, karena memang tidak ada yang nonton gitu. Mudah-mudahan jangan hanya Indonesia saja yang bermain lalu banyak sekali penontonnya, tapi juga tim negara lain, karena kan yang main bagus-bagus juga nih di sini. Ya, artinya Bung Joy, Piala Dunia U17 ini kan bisa dibilang sebagai pelipur lara ya, setelah Piala Dunia U20 batal begitu digelar di Indonesia. Tapi Anda melihat sebenarnya apa yang Anda harapkan dampak dari pergelaran Piala Dunia U17 ini bagi perekonomian di Indonesia mungkin, atau bagi pembinaan para pemain muda Indonesia ke depan? Seperti apa Bung Joy? Kalau untuk perekonomian, kalau kita bicara devisa ya, memang tidak akan seheboh Piala Dunia beneran. Ini kan Piala Dunia kelompok umur U17 lagi gitu loh. Jadi tidak akan banyak turis yang datang, negara-negara, masyarakat negara-negara yang main di sini tidak akan terlalu berbondong-bondong. Sudah datang 200 atau 300 orang saja itu sudah bagus. Jadi mereka tetap akan spending. Ada devisa lah yang masuk, tapi tidak terlalu heboh. Bahkan menurut saya nyaris tidak berdampak kalau soal ekonomi ya. Karena juga dari sisi pendapatan bisnis, ini kan sebetulnya haknya ini lebih banyak punya FIFA gitu loh. Indonesia ini nyaris tidak dapat apa-apa, kecuali broadcaster ya. Broadcaster yang menyiarkan ini secara langsung maupun rekamannya itu akan mendapatkan banyak pendapatan finansialnya. Tapi di luar itu saya rasa kok tidak terlalu banyak. Tapi itu bukan masalah lah, karena memang ini kan Piala Dunia kelompok umur, bukan kelompok senior yang pasti. Kalau kelompok senior ya udah seperti Qatar gitu kan, pendapatan devisanya luar biasa gitu loh. Tapi memang ini tidak bisa diharapkan banyak. Nah, kecuali memang pada tim nasional sepak bola Indonesia sendiri, baik itu tim yang senior maupun yang junior. Dan yang junior ini mendapatkan kesempatan untuk ketemu Ekuador, ketemu Panama, ketemu Maroko yang kelasnya udah kelas elit dunia. Jadi itu pengalaman yang luar biasa lah, bukan saja bagi pemain tapi juga bagi pelatih dan bagi panitia penyelenggara. Ya Bung Joy, menariknya ini kan Piala Dunia U17 digelar menjelang pemilu begitu ya, di tahun 2024 Bung Joy. Anda melihat ada aroma-aroma politisasi tidak dari perhelatan Piala Dunia U17 ini?
Kalau penilaian saya pribadi ya, bahkan sejak Piala Dunia U20 memang dipakai pencitraan oleh Presiden Jokowi gitu loh. Jadi waktu itu saya sempat menjadi tim penyelidik kasus Kanjuruhan, sangat kecewa dengan sikap Jokowi yang menurut saya terlalu menganggap remeh korban 135 itu, sehingga kemudian penyelesaian hukumnya pun sangat mengecewakan. Dan itu karena sinyal dari Jokowi yang benar-benar menganggap 135 nyawa itu hanya sebuah statistik ya. Dan Dunia U17 ini juga pasti akan dipakai pencitraan, itu sudah pastilah. Karena sepak bola ini kan walaupun kelompok umur yang di negara-negara lain juga tidak terlalu banyak diperhatikan oleh orang, ya pasti akan dipakai. Jokowi kan akan datang juga ke stadion dan itu wajar lah, tetapi aroma-aroma pencitraan itu udah pasti ada gitu loh. Apalagi kalau kita bicara Jokowi dan timnya, ada Erick Thohir di sana. Dan saya sih tidak, itu hal yang normal saja ya, meskipun menurut saya juga itu dalam kancah olahraga agak memalukan, tetapi ya itu normal lah. Itu pasti dilakukan oleh siapapun, nggak hanya Jokowi atau Erick Thohir. Siapapun yang akan ditampuk pemerintahan pasti akan memanfaatkan momentum ini untuk pencitraan. Itu ya hal yang wajar saja lah dalam politik. Kan politik memang begitu. Baik, baik. Bung Joy, ini kalau membicarakan mengenai pertandingannya, bagaimana kira-kira kans Indonesia bisa lolos babak penyisihan? Besar tidak? Kalau untuk lolos saya rasakan gini, kalau kita bicara yang senior, Indonesia ini susah lah lawan Maroko, lawan Ekuador, lawan Panama. Tapi kalau yang junior kan Indonesia ini setara. Ya kalau di seniornya kan Ekuador, Panama ini di kelompok 44 besar. Sementara Maroko tuh di kelompok 12 besar atau 13 besar gitu loh. Tapi kalau di kelompok junior menurut saya sama saja. Yang penting sebetulnya Iqbal dan kawan-kawan ini tampil tidak gugup. Karena kan ekspektasi masyarakat Indonesia kan kadang-kadang memang lebay gitu ya, terlalu berlebihan. Tapi kalau misalnya timnya Bima Sakti ini bisa tampil tenang, saya rasa kemampuan mereka setara ya. Cuma memang seperti Ekuador ini kan sudah lama berkiprah di U17. Jadi mereka pasti punya kepercayaan diri yang lebih tinggi. Kalau tidak kalah dalam kepercayaan diri, saya yakin sih Indonesia bisa mengalahkan Ekuador, Panama. Ya Maroko agak lebih susah ya. Karena Maroko kan punya pembinaan usia muda yang luar biasa lah, salah satu yang terbaik lah di dunia. Jadi kalau untuk melawan Maroko saya rasa memang butuh ekstra kepercayaan diri. Tapi lawan Ekuador dan Panama saya yakin Indonesia masih bisa menang lah. 55 lawan 45 lah karena Indonesia main di kandang. Baik, kita harapkan penampilan performa yang terbaik untuk tim Indonesia U17 nanti malam ya, Bung Joy, agar bisa meraih poin penuh begitu dan nantinya akan bisa lolos dari fase penyisian, fase gugur ke fase grup begitu. Bung Joy, terima kasih Bung Joy atas analisanya. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.